Nah, jadi itulah total perkiraan peralatan yang diperlukan teman-teman ya. Jadi dan juga untuk di chamber pertama kan ini nanti abang bukan untuk batu scapingnya teman-teman ya. Nah kemudian setelah pompa Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar. Oke, untuk kesempatan kali ini teman-teman ya, aku akan share ke kalian proses pembuatan daripada tank aku yang kedua ini ya, dimana sebenarnya tank ini sudah hampir 4 bulan. Karena awal setup itu di Februari awal ya, kalau nggak salah di 5 Februari. Dan sampai sekarang itu belum ada aku upload untuk videonya teman-teman ya. Ya, semoga juga ini bisa membantu kalian ya, menjadi referensi buat kalian yang pengen bikin akuarium air laut dengan peralatan low budget teman-teman ya. Nah, di sini aku akan share ke kalian ya untuk peralatannya apa aja yang perlu disiapkan, kemudian untuk prosesnya seperti apa, dan juga untuk harganya di sini akan aku kasih tahu juga ke kalian teman-teman ya. Ya, jadi ya bisa dibilang ini bisa menjadi referensi buat kalian lah. Kisi-kisinya gitulah ya, jadi soal budgetnya bakal habis berapa, jadi gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung yang pertama untuk apa aja peralatan yang perlu disiapkan teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama di sini untuk tanknya sendiri itu aku pakai ukuran 25 kali 25 kali 35 teman-teman ya. Jadi 35-nya itu ke belakang cuman dipotong sama filter ya 10, jadi bisa dibilang itu cuman untuk apa ya, main tanknya sendiri itu bisa dibilang 25 kali 25 kali 25 teman-teman ya. Nah, untuk harga tanknya ini sendiri itu sebenarnya cuman 60.000 teman-teman ya, tapi tidak masuk sama sekat dan filternya teman-teman ya. Untuk sekat dan filternya itu aku bikin sendiri ya dari papan LJK ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu papan LJK itu papan yang biasanya dipakai sama anak sekolah kalau pas ujian ya, sebagai alas untuk ujian nasional. Nah, itu biasanya aku pakai dari itu teman-teman ya. Kemudian itu aku potong sebagai anunya juga ya, pembatas daripada chamber pertama dan kedua dan ketiganya teman-teman ya. Nah, kalau untuk sisirnya itu sendiri itu aku bolongin pakai yang namanya solder teman-teman. Jadi itu aku bikin sendiri ya. Dan itu aku lem juga pakai lem akuarium yang kecil ya, yang bentuknya dari kayak pasta gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang itu untuk perkiraan bikin tanknya sendiri itu 100.000 rupiah teman-teman ya. Jadi tanknya itu kalau nggak salah 60.000, sama ya peritilan-peritilannya itulah yang kayak aku bilang itu sekitar 30 atau 40.000 lah. Jadi anggap aja itu 100.000 rupiah teman-teman ya. Nah, kemudian untuk pada bagian chambernya sendiri itu aku bagi 3 ya. Yang pertama itu adalah tempat untuk nanti skimmer ya, protein skimmer. Kemudian tempat kedua itu adalah untuk rumah bakteri, dan tempat ketiga itu adalah untuk pompanya teman-teman. Nah, kemudian untuk pasirnya sendiri di sini aku setup itu bare bottom teman-teman ya, yang bisa dibilang itu tanpa pasir. Nah, cuman kalau kalian mau pakai pasir itu juga boleh, kalian bisa pakai aja pasir Bali ya. Kalau untuk pasir Bali ini kalian beli mungkin sebungkus 15.000 itu cukup aja teman-teman ya untuk tank kecil seperti ini. Nah, cuman di sini aku setup nggak pakai pasir teman-teman ya. Jadi untuk pasirnya ya aku skip lah ya. Cuman ya kalau kalian mau pakai pasir ya nggak apa-apa teman-teman ya. Ini menyesuaikan dengan ibaratnya selera kalian masing-masing aja teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk scapingannya sendiri teman-teman ya, atau batunya itu aku sebenarnya di sini aku bikin sendiri teman-teman ya, pakai lem ya. Di sini itu terbuat dari beberapa karang jahe dan juga bekas payungan yang aku beli kemarin ya. Itu dari sisa-sisa dari tank yang pertama, dan di situ aku lem menggunakan lem Korea, dan untuk perekatnya itu pakai pasir teman-teman ya. Jadi gitu aja. Nah, kalau kalian mau beli ya kalian bisa beli aja sendiri ya. Mungkin ya untuk scapingan kecil kayak gini mungkin ya 20.000 ya 30.000 kalian juga sudah bisa dapat kok, karena ukurannya juga nggak terlalu besar teman-teman ya. Nah, kemudian untuk garamnya itu sendiri itu aku pakai Blue Treasure teman-teman ya, karena juga nggak terlalu mahal ya. Nah, buat kalian juga yang memang mau pakai garam Blue Treasure, kalian bisa beli yang ripekan juga bisa teman-teman ya. Banyak itu yang jual ripekan, itu biasanya orang jual per ripekan itu kalau nggak salah nggak nyampe 20.000 ya. Itu untuk 1 galon air aqua teman-teman ya. Jadi itu bisa untuk 1 galon air aqua ya, kurang lebih harganya ya nggak nyampe lah 20.000, cuman kalian anggap aja 20.000 ya.
Oke, di sini kemudian untuk rumah bakterinya sendiri teman-teman ya, ini aku pakai yang rumah bakteri yang bioring eceran teman-teman ya. Cuman di sini aku pakainya itu bioring yang berpori ya, karena bioring itu biasanya ada dua ya. Kalau yang biasa itu ada yang putih polos gitu. Nah, menurut aku yang putih polos kurang bagus. Nah, mending kalian beli yang seperti ini ya, yang berpori. Nah, kalau kalian juga mau pakai yang biobal yang biasa, ya nggak apa-apa juga sih teman-teman ya. Cuman ya menurut aku agak kurang ya kalau untuk yang biobal itu. Nah, di sini untuk perkiraannya sendiri itu aku beli sekitar 25.000 sampai 30.000 teman-teman ya untuk perbungkusnya itu. Kemudian kalau untuk pompanya sendiri itu aku pakai pompa yang 1000 liter per jam teman-teman ya. Nah, untuk merek kalian terserah. Nah, di sini aku beli kalau nggak salah itu kemarin 25.000 teman-teman ya untuk pompanya ini sendiri. Serta jangan lupa juga untuk membeli pipanya teman-teman ya, karena ini adalah pipa outputnya ya yang menuju ke tanknya nanti teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk beli L-nya teman-teman ya, paling ya 5.000 udah dapat teman-teman ya. Kemudian kalau untuk lampunya sendiri teman-teman ya, di sini aku pakainya itu Candila Marine View ya. Yang Marine View kalau nggak salah Candila Marine View 300 gitu ya. Nah, di sini aku beli itu seharga kalau nggak salah itu 60.000 teman-teman ya. Dan ini bisa dibilang lampu ini masih mampu ya kalau untuk koral-koral LPS gitu atau koral-koral softis ya, itu masih bisa lah. Apalagi di sini itu tanknya itu tank kecil teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk bakteri starternya sendiri itu aku masih pakai yang oksigenik teman-teman ya. Ini bakteri starter yang bisa dibilang murah meriah lah teman-teman ya. Cuman memang untuk minusnya ini memang agak baunya teman, aromanya itu bau teman-teman ya, nggak enak itu aja. Tapi dari segi penggunaan menurut aku sih worth it ya, karena itu aku pakai ini itu semenjak dari tank-tank yang lain juga teman-teman ya. Nah, kemudian untuk alat ukur salinitasnya, aku sarankan kalian pakai yang refraktometer ya, yang bentuk teropong seperti ini, karena ini lumayan akurat teman-teman ya. Dan itu untuk harganya itu kalau nggak salah aku kemarin beli di toko oren ya, itu sekitar 90.000 ya. Dan aku di sini tidak menyarankan kalian pakai yang hydrometer teman-teman ya, yang bentuknya itu seperti ini, karena menurut pengalaman aku pribadi ya itu tidak akurat teman-teman ya. Jadi usahakan kalian pakai itu yang refraktometer teman-teman ya. Nah, kemudian alat yang terakhir yaitu skimmer dan kipas pendinginnya teman-teman ya. Cuman untuk dua alat ini karena masih proses cycling itu nggak perlu ditaruh dulu ya. Ini nanti kita taruh kalau sudah selesai masa proses cyclingnya ya, dan itu sudah masuk biota. Nah, untuk skimmernya sendiri ini aku pakai skimmer aerator ya, dimana skimmer ini membutuhkan pompa aerator ya, atau pompa oksigen. Nah, untuk perkiraan harganya sendiri itu sekitar Rp120.000 ya, itu sudah dapat sama pompa aeratornya. Untuk skimmernya sendiri itu di harga 90.000 dan 25.000 atau 30.000 rupiah itu untuk harga aeratornya teman-teman ya. Dan untuk kipasnya itu sendiri itu aku beli seharga 30 sampai 40.000 rupiah teman-teman ya. Jadi kurang lebih di sekitar itu ya. Dan kemarin untuk harga 40.000 ini dapatnya 2 kipas teman-teman ya. Dan ya itulah alat yang diperlukan untuk membuat akuarium low budget ya. Nah, jadi itulah total perkiraan peralatan yang diperlukan teman-teman ya. Jadi sekitar 555.000 teman-teman ya. Jadi itu sudah total keseluruhan peralatan yang diperlukan untuk membuat tank ukuran seperti ini teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita akan bikin untuk air lautnya teman-teman ya. Di sini kita pakai garam blue treasure ya. Kita tuang itu secukupnya teman-teman ya. Kurang lebih itu kalau menurut perhitungannya itu ya sekitar 670 gram itu untuk 1 galon air aqua ya. Nah, itu kemudian kalian aduk ya. Terserah mau kalian aduk pakai tangan atau pakai pompa juga boleh. Yang penting untuk garamnya itu tercampur secara merata teman-teman ya. Jadi nggak ada kristal-kristal garam lagi di airnya ya. Nah, untuk airnya sendiri itu aku rekomendasiin kalian pakai air RO teman-teman ya. Karena air RO itu TDS-nya dia rendah dan itu sangat bagus untuk koral teman-teman ya. Karena nantinya ini tank akan di setup untuk pengisian koral juga ya. Nah, kemudian kalau sudah kalian aduk
itu kalian sampai merata ya, sampai benar-benar bening. Kemudian kalian ukur menggunakan refrakto teman-teman ya, dan atur di salinitas di sekitar 1025 atau 1024 teman-teman ya. Jadi maksimal itu di 1026 ya kalau bisa ya. Jadi kalau aku sarankan mending di 1025 aja teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah, di sini kita akan susun untuk rumah bakterinya teman-teman ya. Di sini kalian bisa susun di chamber pertama dan chamber kedua ya. Dan juga untuk di chamber pertama kan ini nanti bakalan ada skimmer ya. Cuman selama proses cycling itu skimmer nggak diperlukan teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita pasang dulu ya. Oke, pertama di sini kita susun untuk rumah bakterinya dulu teman-teman ya. Nah, kalau kalian sudah susun rumah bakterinya, kemudian di sini kalian masukkan untuk pasirnya ya, bagi yang pakai pasir teman-teman ya. Jadi kalian susur pasirnya dulu bagi yang menggunakan pasir ya. Tapi kalau kalian tidak menggunakan pasir, pakai yang bare bottom atau tanpa pasir yang kayak aku bikin ini, kalian bisa langsung masukkan untuk batu scapingnya teman-teman ya. Nah, ini kalian atur aja sesuka kalian teman-teman ya. Nah, kemudian jika sudah, kalian pasang untuk bagian pompanya teman-teman ya. Nah, di sini untuk untuk pipanya itu sudah aku susun menyesuaikan teman-teman ya. Jadi kalau sudah, kalian langsung pasang aja ke tanknya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah pompa terpasang, kalian langsung masukkan aja untuk airnya teman-teman ya, yang kita sudah bikin tadi teman-teman. Kemudian jangan lupa juga untuk menyalakan pompanya teman-teman ya. Dan juga lampunya juga jangan lupa dinyalakan teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kalian langsung tuang aja untuk pemberian daripada bakteri starternya teman-teman ya. Jadi ikutin aja menurut anjuran pakainya ya. Itu tergantung masing-masing merek bakteri starter yang kalian pakai teman-teman ya. Nah, jika itu sudah semua, maka di sini kita akan masuk ke fase yang dinamakan cycling teman-teman ya. Jadi selama cycling ini pompa dibiarkan selalu nyala, kemudian untuk lampu itu 8 sampai 12 jam teman-teman ya. Jadi terserah kalian mau diatur 8 jam sehari atau 10 jam sehari atau 12 jam sehari bisa teman-teman ya. Dan itu selama minggu pertama itu pemberian dosing bakteri itu rutin teman-teman ya. Nah, kemudian kalau sudah lewat seminggu pertama ya, kemudian seminggu sekali itu boleh teman-teman ya. Jadi tergantung anjuran pakai dari masing-masing merek bakterinya teman-teman ya. Nah, untuk cycling di sini sendiri itu bisa dilakukan tanpa ikan atau dengan ikan teman-teman ya. Nah, untuk yang cycling tanpa ikan, kalian bisa masukin pelet teman-teman ya, 5 biji pelet ya, 3 hari sekali atau 2 hari sekali lah, sekitar 5 biji pelet ke tanknya ya. Jadi itu sebagai sumber amonia yang akan diolah untuk si bakterinya berkembang teman-teman. Nah, kemudian yang cycling menggunakan ikan, kalian bisa masukin aja 1 ikan Nemo ya, yang kecil. Itu kalian masukin aja di hari ketiga teman-teman ya. Nah, itu kalian kasih makan aja secukupnya ya, jangan berlebihan. Nah, maka nanti kotoran ikan itu akan menjadi sumber amoniak yang akan diolah oleh si bakteri teman-teman ya. Jadi akan diolah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat teman-teman ya. Nah, begitu seterusnya teman-teman ya. Dan nanti kalau sudah cyclingnya itu selesai ya, baru nanti kalian bisa masukin biota atau koral teman-teman ya. Dan aku saranin juga saat kalian masukin koral, usahakan masukin sedikit demi sedikit teman-teman ya. Jadi bisa seminggu atau 2 minggu sekali masukin 1 koral gitu teman-teman ya. Jadi secara bertahap biar untuk tanknya itu nggak kaget teman-teman ya, karena jumlah bakterinya itu pasti menyesuaikan dengan adanya biota saat itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian kasih banyak, nah yang ditakutkan adalah bakteri yang ada tidak dapat mengolah nutrien yang dihasilkan oleh banyaknya biota itu teman-teman ya. Jadi gitu maksudnya secara bertahap. Kemudian untuk skimmernya juga ya, jangan lupa untuk dipasang teman-teman ya. Dan untuk kipasnya juga itu jangan lupa untuk dipasang ya, karena untuk koral sendiri itu sukanya di suhu yang dingin teman-teman ya. Ya, jadi itulah teman-teman ya proses pembuatan daripada si tank ini ya. Semoga juga itu bisa menjadi referensi buat kalian ya, dan bisa membantu kalian ya memperkirakan dana yang bakalan dikeluarkan untuk membuat akuarium air laut teman-teman ya.
Dan ya untuk mungkin untuk update nextnya ini aku bakalan masukin kayak zua-zuaan gitulah teman-teman ya. Jadi kalau untuk tank sebelah kan itu sudah full, hampir nggak bisa dimasukin biota, jadi kita akan penuhin lagi untuk tank yang kedua ini teman-teman ya. Karena di sini itu jujur baru masuk GSP teman-teman ya. GSP ini aku masukin itu kalau nggak salah itu sebelum puasa ya. Kalau untuk si batu jeruk ini sendiri itu sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan ya kalau nggak salah, lupa aku ya. Yang jelas sudah hampir 2 bulan kalau untuk si batu jeruk ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman dan mekar teman-teman ya. Dan itu juga untuk jamur itu aman ya, karena jamur itu tergolong bisa dibilang itu koral yang mudah ya. Koral yang mudah, jadi aman teman-teman ya. Dan untuk cleaning service kalian bisa masukin aja ya keong turbo dan lain-lain lah, kalian searching aja sendiri ya untuk cleaning service apa aja. Dan ya kayaknya itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya buat kalian yang pengen belajar bikin akuarium air laut teman-teman ya. Dan ya jangan lupa jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan ya buat kalian juga ya yang pengen bertanya ya, atau video ini masih belum jelas, kalian komen aja di bawah teman-teman ya, nanti aku usahakan untuk jawab satu-satu teman-teman ya. Oke, itu aja, lebih kurangnya aku ucapin mohon maaf ya. Dan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman ya. Bye bye.